Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mumtazah Marliah, seorang dokter muda di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan prosedur pemeriksaan fisik kepala dan juga leher. Seperti apa? Mari kita saksikan. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Mumtaz yang berjaga di klinik pada hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Samsul. Bapak Samsul, usia berapa Bapak? 20 tahun. Oke, jadi Bapak berdasarkan keluhan Bapak sebelumnya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan juga leher. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan maupun abnormalitas pada fisik kepala dan juga leher Bapak. Nah, pemeriksaan ini membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit dan saya akan memegang beberapa bagian dari kepala dan leher Bapak. Hal ini akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik, jadi setelah ini Bapak silakan menuju tempat pemeriksaan. Sembari saya menyiapkan alat dan juga bahan sekaligus menceritakan prosedur 6 langkah. Silakan Bapak. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menyiapkan alat dan juga bahan di mana ada stetoskop, kemudian ada meteran, ada pen light dan juga ada penggaris. Nah, lalu saya akan melakukan ceritakan prosedural 6 langkah menggunakan hand wrap. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan handscone. Baik Bapak, saya akan mengawali pemeriksaan mulai dari kepala, di mana saya akan melakukan inspeksi pada bentuk dan juga ukuran kepala Bapak, sekaligus melakukan pengukuran pada kepala Bapak. Permisi nggak Pak? Iya. Baik, dari pengukuran yang telah saya lakukan di sini, kepala Bapak terlihat masih normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kepala Bapak untuk mengetahui ada tidaknya nyeri tekan, benjolan maupun lekukan pada kepala Bapak. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak, dokter. Baik, dari pemeriksaan yang telah saya lakukan di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada rambut Bapak, yaitu saya akan melakukan inspeksi meliputi warna, kemudian kerusakan rambut, ada tidaknya infeksi jamur, maupun apakah sekiranya rambut Bapak mudah dicabut atau tidak. Permisi nggak Pak? Ya, jadi dari pemeriksaan yang telah saya lakukan di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata, di mana saya akan meminta Bapak untuk melihat ke atas. Seperti Bapak. Nah, selanjutnya saya akan menarik kelopak mata bawah pasien dengan kedua ibu jari saya. Di sini saya akan melakukan inspeksi, melihat ada tidaknya nodul, pembengkakan, kemudian warna sklera, konjungtiva papilobrat, maupun pola vaskularisasi dari sklera. Baik, dari pengamatan yang saya lakukan di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi untuk mengamati sklera dan juga konjungtiva bulbar, yaitu dengan menarik kelopak mata bawah pasien ibu jari dan juga menarik alis dengan tali telunjuk. Baik, dari pengamatan yang telah saya lakukan di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah Bapak. Silakan Bapak bisa lepaskan masker terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan mengamati dari ekspresi wajah, kemudian juga dari simetrisan bentuk wajah, ada tidaknya benjolan maupun bengkak. Nah, saya juga akan mengamati ada tidaknya dari gerakan oscillator pada wajah Bapak. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit wajah Bapak, di mana saya akan mengamati pada warna dan juga kelainan kulit yang ada. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Bapak. Di sini saya akan memperhatikan bentuk dari daun telinga, kemudian memeriksa dari membran timpani, yang telinga, dan juga tulang mastoid. Dan melakukan penekanan pada tahu. Pada nyeri Bapak? Tidak, dokter. Baik, saya akan melakukan transisi kontralateral. Apakah nyeri Bapak? Tidak. Baik, jadi dari pemeriksaan yang telah saya lakukan di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada sinus paranasalis dan juga hidung Bapak. Jadi silakan Bapak untuk buka masker kembali. Di sini nanti saya akan melakukan pengamatan pada lubang hidung Bapak untuk mengetahui adanya sekret, kemudian benjolan maupun massa. Masih nggak Bapak? Baik, dari pengamatan yang saya lakukan di sini tidak tepat adanya kelainan.
Selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada sinus maxillaris, kemudian pada sinus ethmoidalis dan juga pada sinus frontalis. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak. Baik, dari pemeriksaan yang saya lakukan di sini padanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bibir Bapak, di mana sini saya akan melakukan inspeksi, yaitu dengan memperhatikan dari warna mukosa, kemudian ada tidak air benjolan maupun ulkus. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut pasien, yaitu silakan Bapak buka mulutnya dan hidungkan lidahnya. Nah, di sini saya akan perhatikan dari warna mukosa, ulkus, papul maupun gerakan lidah. Dari sini tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada gigi pasien, di mana saya akan perhatikan jumlah gigi, kelainan gigi maupun warna pada gusi pasien. Silakan Bapak buka mulutnya. Ya, jadi baik, dari pemeriksaan kita lakukan di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan masuk pada pemeriksaan leher yang diawali dengan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Nah, saya sudah memposisikan pasien berbaring telentang dengan sudut ketinggian 30-45 derajat. Di sini saya akan meminta pasien untuk menoleh ke arah kiri. Jadi di sini saya sudah memposisikan di sebelah kanan pasien. Saya akan melakukan pengukuran, di mana saya akan melakukan penekanan pada vena di bagian bawah di atas dari clavicula dengan satu jari, kemudian menekan pada vena di atas dekat mandibula dengan jari lainnya. Nah, kemudian saya akan melakukan pelepasan tekanan pada vena di bagian bawah dekat clavicula, kemudian juga menunjuk di mana vena dapat terisi pada waktu inspirasi biasa. Nah, di sini saya akan membuat bidang datar yang melalui alat visi menggunakan penggaris sejajar dengan lantai. Kemudian mengukur atau menghitung jarak dari puncak pengisian vena dengan bidang datar yang melalui alat visi tersebut. Baik, di sini didapatkan hasil tekanan vena jugularisnya dalam batas normal. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid Bapak. Terlebih dahulu saya akan meminta Bapak untuk sedikit menengadahkan kepalanya dan melakukan gerakan menelan. Nah, jadi di sini dari pengamatan yang telah saya lakukan, yaitu kelenjar tiroid kanan juga kiri simetris, kemudian juga tidak ditemukan adanya kelainan pada kelenjar tiroid berupa pembesaran, pulsasi maupun tanda peradangan. Kemudian saya memposisikan diri di belakang pasien dan saya akan melakukan palpasi pada kelenjar tiroid pasien menggunakan kedua ujung jari tangan saya, meletakkannya pada kelenjar tiroid pasien, kemudian meminta pasien untuk melakukan gerakan menelan kembali. Silakan Bapak menelan kembali. Nah, di sini saya juga sambil merasakan bagaimana pergerakan dari kelenjar tiroid saat bergerak tadi. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi ada tidaknya tril, kemudian ukuran, jumlah nodul, kemudian juga faktor permukaan, pulsasi maupun nyeri tekan. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Nah, baik, jadi dari pemeriksaan translokan sini tidak adanya kelainan. Selanjutnya saya akan memeriksa adanya fluid pada kelenjar tiroid pasien menggunakan stetoskop. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening Bapak, di mana saya mengawalinya dari inspeksi untuk melihat apakah sekiranya ada pembesaran pada kelenjar getah bening Bapak. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan di sini tidak tampak adanya pembesaran. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu saya memposisikan diri di belakang pasien, kemudian melakukan palpasi dari kelenjar getah bening Bapak. Apabila ada nyeri silakan disampaikan ya Bapak. Saya akan mulai dari preauricular, kemudian pada post auricular, pada occipital, ada tonsillar, submandibular, submental, dan pada superficialis, ada cervicalis posterior, dan juga pada supracorticular. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak, dokter. Nah, baik, dari pemeriksaan yang dilakukan di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada arteri karotis, di mana saya sudah memposisikan pasien berbaring telentang dengan bantal setinggi 30 derajat, dan juga saya telah memposisikan diri sebelah kanan pasien. Itu saya akan mengawali, silakan Bapak untuk menoleh ke arah kiri. Nah, di sini saya akan melakukan inspeksi pada otot sternocleidomastoid yang sebelah kanan. Ya, kemudian saya akan melakukan palpasi menggunakan dua jari pada arteri karotis di sepertiga kanan bawah leher kanan. Baik, arteri karotis teraba. Nah, kemudian saya akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop pada arteri karotis sebelah kanan. Baik, arteri karotis terdengar. Kemudian saya akan melakukan pada sisi kontralateral. Bapak silakan toleh ke arah kanan. Dari sini saya akan melakukan inspeksi pada otot sternocleidomastoid bagian medial. Kemudian saya akan melakukan palpasi menggunakan dua jari
pada sepertiga bawah sisi kiri leher pasien. Arteriotis teraba. Kemudian saya akan mendengarkannya menggunakan stetoskop. Ya, denyut arteriotis terdengar. Nah, Bapak, jadi pemeriksaan fisik kepala dan juga leher telah saya dilakukan. Silakan Bapak kembali ke meja sembari saya merapikan alat juga bahan dan juga melakukan tindakan prosedural langkah. Silakan Bapak. Setelah melakukan pemeriksaan, saya merapikan alat juga bahan. Setelah itu melepaskan handscoon dan melakukan cuci tangan prosedural langkah kembali menggunakan hand wrap. Selesai. Benar dengan Bapak Samsung ya? Ya, jadi berdasarkan pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, tidak ditemukan adanya kelainan pada kepala dan maupun leher Bapak. Sampai di sini apakah ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Tidak, dokter. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu. Selamat pagi. Nah, demikian tadi peragaan pemeriksaan fisik klinis kepala dan juga leher. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa.